Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Daus, NPM 41818121240001. Saya dari kelas Paralel 1, dosen pembimbing Bapak Dani Nuryadi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sistem otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, bisa mengerut dan relaksasi atau mengendur, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Otot berperan sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dan organ tubuh, serta berfungsi dalam mempertahankan postur, melindungi tubuh, dan menghasilkan panas tubuh melalui proses kontraksi. Sistem otot dan jelaskan fungsi dari sistem otot. Sistem otot adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari otot-otot yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Sistem ini bekerja sama dengan sistem rangka atau tulang untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan membantu sirkulasi darah serta fungsi tubuh lainnya. Fungsi sistem otot. Sistem otot memiliki beberapa fungsi utama, antara lain menghasilkan gerakan tubuh. Otot, terutama otot rangka, menghasilkan untuk gerakan bagian tubuh dengan menarik tulang yang melekat padanya, mempertahankan postur tubuh, menjaga keseimbangan, melindungi organ dalam, mengatur fungsi organ dalam, mempertahankan suhu tubuh. Otot secara fisiologi. Pengertian otot secara umum: otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi menghasilkan gerakan, baik gerakan tubuh secara keseluruhan atau seperti berjalan, atau gerakan internal seperti detak jantung atau pencernaan. Otot bekerja dengan mekanisme kontraksi dan relaksasi serat-serat otot. Secara fisiologis, otot terlibat dalam produksi gerakan, pemeliharaan postur tubuh, stabilitas sendi, produksi panas tubuh atau termogenesis. Jenis-jenis otot berdasarkan struktur dan fungsi. Dalam fisiologi manusia, otot dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot rangka, skeletal muscle, menempel pada tulang, bergerak secara sadar atau volunteer, berbentuk serat panjang dan berstriasi atau bergaris otot. Yang kedua ada otot jantung atau cardiac muscle, hanya ada di jantung, bekerja tidak sadar, involunteer atau berstriasi, dan memiliki interkalasi disk untuk sinkronisasi kontraksi. Yang ketiga ada otot polos atau smooth muscle, ada di organ-organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan kandung kemih, tidak berstriasi dan bekerja involunteer. Struktur fisiologi otot. Unit terkecil otot adalah serabut otot atau muscle fiber di dalamnya. Myofibril bisa disebut struktur kecil di dalam serabut otot tersusun dari sarkomer. Sarkomer, unit kontraktil dasar, tersusun dari filamen aktin tipis dan miosin tebal. Retikulum, sarkoplasma, jaringan yang menyimpan kalsium, penting untuk kontraksi otot. Mitokondria, banyak terdapat di otot, menghasilkan ATP untuk energi kontraksi. Ada adaptasi fisiologi otot. Otot dapat beradaptasi terhadap penggunaan atau tindaknya. Hipertrofi, peningkatan ukuran serat otot akibat latihan berat. Atrofi, pengecilan serat otot akibat tidak digunakan imobilisasi atau penyakit. Fisiologi fatigue atau kelelahan otot.
penurunan kemampuan otot berkontraksi karena kekurangan ATP, akumulasi asam laktat, dan ketidakseimbangan ion. Apa itu massa otot? Massa otot adalah ukuran dari volume atau berat total otot dalam tubuh. Bisa diukur secara absolut dalam kilogram atau persen dari total berat badan. Massa otot mencerminkan kesehatan otot, kekuatan fisik, dan tingkat metabolisme tubuh. Fungsi penting otot: menghasilkan gerakan. Semakin banyak massa otot, semakin kuat tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Menunjang metabolisme, otot membal lebih banyak kalori. Bahkan saat istirahat lebih metabolik aktif dibanding lemak. Menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh. Melindungi sendi dan tulang dari cedera. Mendukung fungsi sistem tubuh termasuk pernapasan, otot diafragma, pencernaan, otot polos, dan sirkulasi darah, otot jantung. Faktor yang mempengaruhi massa otot: beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas massa otot. Jenis kelamin: laki-laki cenderung memiliki massa otot lebih besar karena hormon testosteron. Usia: massa otot penurunan secara alami seiring bertambahnya usia disebut sarkopenia. Aktivitas fisik: latihan kekuatan resisten training bisa meningkatkan massa otot. Nutrisi: protein, asam amino, dan kalori cukup sangat penting untuk pertumbuhan otot. Genetik: faktor keturunan mempengaruhi potensi massa otot seseorang. Bagaimana massa otot diukur? Beberapa metode untuk pengukur massa otot: bioelectrical impedance atau bisa disebut BIA. Terus ada juga DEXA, ada CT scan atau MRI, perkiraan manual. Cara meningkatkan massa otot: latihan kekuatan seperti angkat beban atau bodyweight training, resistance band, atau asupan protein cukup, istirahat yang cukup, konsisten. Latihan dan nutrisi harus dilakukan secara rutin dan teratur. Kenapa dikatakan massa otot? Detail mengapa disebut massa otot. Massa otot merupakan bagian dari massa tubuh tanpa lemak yang mencakup otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Fungsi massa otot yang berdasarkan menunjukkan jumlah otot yang lebih banyak dan biasanya berkorelasi dengan kekuatan dan ketahanan otot yang lebih baik. Massa otot biasanya berkorelasi dengan kekuatan dan ketahanan otot yang lebih baik. Massa otot juga berperan dalam metabolisme tubuh karena massa otot juga berperan merupakan jaringan yang aktif secara metabolik, sehingga semakin besar massa otot, semakin banyak kalori yang dapat dibakar tubuh. Adaptasi massa otot. Massa otot dapat mengalami perubahan adaptif jangka panjang sesuai dengan aktivitas fisik dan latihan. Pengukuran massa otot. Massa otot dapat diukur dengan berbagai metode, mulai dari alat pengukur lemak tubuh atau body fat monitor hingga metode yang lebih akurat seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Pengukuran ini penting untuk menilai kondisi kesehatan dan kebugaran seseorang. Massa otot dan kesehatan. Massa otot yang cukup penting untuk menjaga fungsi fisik, mengurangi risiko komplikasi penyakit, dan mempercepat pemulihan setelah cedera atau operasi. Sebaliknya, massa otot yang rendah dalam menurunkan kinerja fisik dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Otot membutuhkan oksigen. Jelas. Mengapa otot membutuhkan oksigen? Produksi energi atau ATP melalui respirasi aerobik. Oksigen berperan sebagai bahan bakar utama dalam respirasi seluler aerobik
yaitu proses metabolisme di dalam mitokondria otot yang mengubah glukosa dan lemak menjadi energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Peran oksigen saat aktivitas fisik. Saat otot bekerja, terutama dalam aktivitas fisik yang memerlukan daya tahan seperti berlari atau bersepeda, kebutuhan oksigen meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih besar. Menghindari penumpukan asam laktat. Jika suplai oksigen tidak cukup, otot akan beralih ke metabolisme anaerobik yang menghasilkan energi tanpa oksigen, tetapi menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Penumpukan asam laktat ini menyebabkan kelelahan otot dan nyeri. Dengan suplai oksigen yang cukup, asam laktat dapat diurai sehingga otot dapat bekerja lebih lama lebih efisien. Adaptasi otot terhadap latihan. Latihan aerobik meningkatkan kapasitas paru-paru dan aliran darah sehingga suplai oksigen ke otot meningkat. Ini meningkatkan kemampuan otot untuk bekerja secara aerobik dan menunda kelelahan. Terus ada mekanisme cara kerja otot. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada penerimaan rangsangan dari sistem saraf pusat. Proses kontraksi otot dimulai saat otot menerima rangsangan berupa impuls listrik dari sistem saraf pusat otak atau sumsum tulang belakang. Impuls ini dikirim melalui neuron motorik menuju serabut otot. Ada dua pelepasan neurotransmitter acetylcholine neuromuscular junction. Pada ujung neuron motorik, impuls menyebabkan pelepasan ke celah sinaptik neuron atau bisa disebut dengan NG. Acetylcholine penempel pada reseptor di membran serabut otot sarkolema, memicu perubahan permeabilitas membran, terjadinya dipolarisasi aksi potensial pada membran otot. Perubahan permeabilitas membran memungkinkan ion natrium masuk ke dalam sel otot, menyebabkan depolarisasi dan timbulnya aksi potensial yang menyebar sepanjang membran otot dan tubulus. Ada pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Aksi potensial yang mencapai retikulum sarkoplasma memicu pelepasan ion kalsium Ca2 ke dalam sitoplasma otot. Ion kalsium ini sangat penting untuk memulai proses kontraksi, interaksi protein aktin dan miosin atau sliding filament teori. Ion kalsium berikatan dengan troponin pada filamen aktin, menyebabkan tropomiosin bergeser dan membuka situs mengikatan pada aktin untuk kepala miosin. Kepala miosin kemudian membentuk jembatan silang cross break dengan aktin dan melakukan gerakan dayung yang menarik filamen aktin mendekati pusat sarkomer sehingga sarkomer memendek dan otot berkontraksi. Penggunaan energi ATP. Gerakan kepala miosin membutuhkan energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP menjadi ADP dan PI. Relaksasi otot. Kontraksi berhenti saat impuls saraf berhenti. Ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin dan tropomiosin kembali menutupi situs pengikatan aktin, sehingga kepala miosin tidak dapat berikatan lagi dengan aktin dan otot kembali
memanjang atau relaksasi. Proses oksigen disalurkan ke otot. Proses penyaluran oksigen ke otot melibatkan beberapa tahap, yang mulai dari pernapasan sehingga didistribusi oksigen oleh sistem peredaran darah ke jaringan otot. Berikut penjelasan detailnya. Pengambilan oksigen melalui sistem pernapasan. Oksigen masuk ke tubuh saat kita menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara melewati faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus sehingga mencapai alveolus di paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran gas antara oksigen dalam udara dan karbon dioksida dalam darah kapiler yang melapisi alveolus. Oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah kapiler karena perbedaan tekanan parsial oksigen yang tinggi di alveolus dan rendah di darah. Transportasi oksigen oleh darah. Setelah masuk ke kapiler paru-paru, oksigen sebagai besar diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah sekitar 97%, sisanya larut dalam plasma darah. Darah yang kaya oksigen kemudian mengalir ke jantung, khususnya ke atrium kiri dan vertikal kiri, untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Distribusi oksigen ke jaringan otot. Darah yang dipompa jantung mengalir melalui arteri dan pembuluh darah yang semakin kecil hingga mencapai kapiler di jaringan otot. Di kapiler otot, oksigen dilepaskan dari hemoglobin karena tekanan oksigen di jaringan otot lebih rendah dibandingkan darah, sehingga oksigen berdifusi dari darah ke sel otot. Pemanfaatan oksigen oleh sel otot. Oksigen yang masuk ke dalam sel otot digunakan dalam proses respirasi seluler aerobik di mitokondria untuk menghasilkan energi ATP yang diperlukan kontraksi otot dan fungsi metabolik lainnya. Adaptasi saat aktivitas fisik. Saat otot bekerja lebih keras, kebutuhan oksigen meningkat. Tubuh merespon dengan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernapasan, ventilasi, serta aliran darah ke otot aktif, sehingga suplai oksigen tetap mencukupi untuk metabolisme aerobik otot. Terus bagaimana sih caranya kita menjaga otot di usia sekitar masih dari 17 ke hingga 20 sampai 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Kita dari 17 sampai 40 tahun yaitu kita bisa dengan cara berolahraga, bisa mengangkat beban semampunya kita. Bahkan kalau kita sudah kuat masa otot kita bisa mengangkat beban yaitu lebih banyak. Bagaimana sih kita cara menjaga otot di usia 50 tahun? Di 50 tahun yaitu sudah mulai rentan, yaitu kita bisa mulai berjalan atau berlari tipis. Nah, di usia 60 tahun kita sudah tidak perboleh lagi untuk berlari atau mengangkat beban yang terlalu berat atau beraktivitas yang terlalu berat. Nah, kita cukup dengan berjalan kaki, yaitu dengan durasi 30 menit atau sampai 1 jam. Nah, kita menjaga otot itu sangatlah penting. Maka dari itu, kita mumpung masih punya waktu, masih para muda, masih berusia muda-muda, nah kita harus membentuk otot dari sekarang, sehingga tua nanti otot kita itu tidak terlalu lemah.
dan kita masih kuat untuk berdiri. Kenapa sih sekarang banyak gejala-gejalanya di usia 40 tahun sudah ada yang kena stroke? Karena di masa mudanya tidak pernah melatih otot atau tidak pernah berolahraga apapun. Nah, karena sebab dari itu kita harus berolahraga supaya di masa tua nanti kita bisa selalu sehat dan kita bisa selalu senang dan masa otot kita selalu terjaga. Maka dari itu, investasilah di masa muda, berolahragalah. Akan kita menikmati di masa tua nanti. Mungkin cukup sekian penjelasan otot pada tubuh manusia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.